ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Manfaat menikah. Menikah punya manfaat pastinya. Karena punya manfaat maka diperintahkan dalam agama, nggak mungkin enggak. Yaitu satu, tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir karena adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agama. Jadi kalau agama kita adalah Islam, maka yang membela agama kita ya kita. Nah, keberadaan para pembela ini harus ada terus dengan cara menikah. Makanya sekarang kalau Rusia sama Ukraina itu sedang berperang gitu kan. Nah, mereka dua negara ini pada bingung juga gitu. Kalau kehabisan laki-laki, sehingga anak-anak mudanya disuruh segera menikah. Nah, maka sebelum kondisi-kondisi seperti itu terjadi, ya kita nggak berharap ya perang itu nggak enak gitu. Maka kita nggak berharap kondisi-kondisi seperti itu. Maka kita langgengkan bangsa kita, keberadaan bangsa Indonesia ini dengan menikah. Ya, di negara-negara Eropa, Amerika itu banyak negara itu sudah grafik penduduknya itu terbalik itu. Orang tuanya lebih banyak daripada anak muda. Kenapa? Karena anak mudanya nggak mau nikah. Menurut mereka nikah itu beban. Nikah loh ya, dibahasakan nikah itu berarti ada proses untuk menjadi suami dan istri. Nah, yang mereka lakukan atau gimana untuk kemudian memenuhi kebutuhan seksualnya, ya berzina. Dan bahkan mereka punya banyak tipe perzinahan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan juga ada. Laki-laki dengan binatang ada, dengan mayat ada, dengan anak kecil ada. Yang laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki terus menikah, gitu. Ya ada gitu. Sehingga ya semua yang dilakukan itu menyebabkan tidak mungkin hamil. Laki-laki sama laki-laki hamil ya nggak mungkin. Laki-laki sama sapi ya nggak mungkin hamil. Sama anjing ya nggak mungkin hamil. Ya, maka belum lagi didorong pada memang nggak pengen punya anak gitu. Laki-laki sama perempuan tapi pada sepakat nggak punya anak gitu. Ya akhirnya penduduknya berkurang. Jepang nggak sama. Nah, oleh karena itu maka itu biarlah negara-negara kafir itu. Adapun kita negara Islam, ya, atau orang Islam, maka kita menikah untuk melanjutkan keturunan. Makanya di Indonesia ini banyak apa namanya, marga-marga itu ya bagus. Ya, banyak marga-marga itu bagus untuk mempertahankan eksistensi gitu. Keluarga, jangan sampai marganya, misal marga Siregar hilang gitu kan, maka ya harus punya anak, punya keturunan. Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan dan merusak masyarakat. Zina itu merusak masyarakat karena lahir anak yang nggak punya bapak, ya, lahir anak yang dibuang orang tuanya. Maka menikah itu menjaga kehormatan semua orang. Makanya kalau ada orang menikah, ya, semangati untuk terus berjuang demi keluarganya. Ya. Kemudian yang ketiga, terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam rangka memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya. Ya, bahasa gampangnya itu laki-laki kalau nggak punya istri itu biasanya kalau punya duit itu buat aneh-aneh, buat macam-macam. Ya, minimal ya buat traktir temannya, maksimal itu kadang buat maksiat. Apakah itu buat judi, buat mabuk, buat macam-macam. Maka dengan menikah gitu kan, seorang laki-laki pasti akan fokus untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian perempuan soal apa wa bima anfaqu min amwalihim, tentang nafkah yang mereka berikan dan hartanya. Dan semuanya kurang. Oleh karena itu maka ketika seorang laki-laki kerjaannya apa aja, biasa aja, ya, atau penghasilannya nggak banyak, tapi kalau punya anak istri, itu tuh kalau dia nggak punya duit, itu dia akan tinggal lihat anak dan istrinya. Oh, anak istriku masih hidup. Berarti disitulah muara atau akhir dari perjuanganku selama ini mencari nafkah. Tapi kalau nggak punya anak, nggak punya istri, nah, berapapun dia ambil atau berapapun dia hasilkan dari kerjaannya dan bisnisnya, nggak, bahasa Jawa ini orang temonjo, nggak kelihatan nih habisnya kemana. Nah, ternyata habisnya buat main judi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala. Maka menikah ini lebih menyelamatkan daripada tidak menikah. Yang keempat, mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketentraman jiwa. Ini yang dibahasakan
kita sebagai sakinah mawaddah warahmah. Ya. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu adalah kelembutan hati, dan rahmah itu adalah ketenteraman jiwa, itu rahmat atau kasih sayang. Nah, maka orang yang menikah ya itu akan mengalami itu, dan setiap manusia fitrahnya butuh itu, butuh tenang, butuh ada tempat untuk cerita, butuh ada tempat untuk ketawa bareng, tapi halal itu. Ketawa-ketawa sama wanita yang bukan istrinya kan nggak boleh. Apakah itu teman ataukah itu apa namanya istri tetangga, gitu nggak boleh. Ya, maka yang paling boleh itu ya sama istri sendiri. Dan satu-satunya bercanda yang berpahala itu ya bersama istri dan anak-anak. Tapi kalau bercanda sama teman itu nggak ada pahalanya. Parah lagi kalau bercandanya ada unsur bohongnya, ya malah dosa sekalian. Allah Ta'ala. Dalilnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi antara tanda kuasa Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Artinya disinilah dalil laki-laki itu harus nikahnya sama manusia juga, gitu. Perempuan juga sama manusia juga, nggak boleh nikah sama jin, sama setan. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasakan ketenangan, nggak kemana-mana, nggak kelayapan. Kalau malam pulang ke rumah nemuin istrinya. Wanita juga gitu, di rumah nggak kemana-mana, nungguin suaminya. Itu bikin tenang gitu loh. Suami istri ketemu tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan menjadikan di antara keduanya, kedua kalian ini, yaitu apa namanya, rasa kasih, warahmah dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu adalah ayat tanda kuasa Allah untuk orang-orang yang mau mikir. Jadi kalau kita pikirkan ayat ini, maka kita paham benar bahwasanya nikah itu adalah satu siklus yang harus kita jalani, dan itu adalah sebuah keperluan. Dan seorang kakak nggak boleh menghalangi adiknya nikah. Kamu jangan nikah dulu deh, kamu bantu aku ngurusin anakku nih. Ya bojomu mending di. Ya, istriku kerepotan, carilah pembantu, asisten rumah tangga, carilah apa gitu, atau kawin lagi lah itu sama wanita yang nggak apa namanya, yang belum punya anak gitu, untuk bantuin gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan kemudian adiknya yang perempuan yang udah punya nikah ditahan untuk nggak bisa nikah, mereka suruh bantuin, itu ngedolim. Orang bapak juga nggak bisa kemudian, oh dia bantuin saya dagang bakso gitu kan, terus dihalang-halangi untuk nikah, nggak bisa juga. Itu hak setiap orang untuk menikah. Jadi kalau wali kalian yang melakukan itu, langsung datang ke hakim minta tolong supaya kemudian dinikahkan. Yang kelima, menjaga masyarakat dari akhlak yang keji, zina, menghancurkan moral, serta menghilangkan kehormatan. Jadi menjaga masyarakat dari perbuatan-perbuatan keji, ya zina, yang dapat menghancurkan moral dan menghilangkan kehormatan masyarakat. Ya. Maka dalam hadis itu disebutkan ketika zina dan riba itu sudah umum terjadi di satu masyarakat, maka Allah akan mengumumkan adab, atau berarti kalian sudah menghalalkan, Allah memberikan adab pada negeri itu. Jadi rusak kabeh. Kau negeri Sodom kan gitu. Jadi semuanya udah rusak itu. Itu udah rusak, ya udah, berarti kalau Allah menimpa mereka dengan gunung itu ya biarin aja. Rasain aja. Artinya kalian sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel. Yang nomor 6, terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain, serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat, dan tolong-menolong dalam kebenaran. Nah, jadi nasabnya itu nggak berantakan. Kamu anak siapa? Anak Pak Paiman. Ibumu Bu Painem, udah clear. Nasabnya terjaga. Tapi kalau itu hasil zina, kamu anak siapa? Randi bapak. Ibumu Randraroh, repot kan, kasihan. Berarti apakah anaknya ini anak salah? Enggak ya. Dia nggak salah, yang salah orang tuanya. Sampai ada orang yang mengatakan anak haram jadah, itu ya nggak benar. Perkataan jelek. Yang tempat viral itu sampai ada anak-anak kecil itu udah pada terjangkit AIDS. Itu kondisi yang mengerikan, masih kecil-kecil dan terjangkit AIDS. Apakah mereka anak kecil ini salah? Enggak, orang tuanya yang salah. Nah ini anak-anak kecil ini kalau nggak diedukasi dengan baik, nggak disadarkan dengan baik, ya mereka akan menghukumi dirinya orang yang penyakitan, orang yang tercela. Akhirnya mereka kemudian melakukan perbuatan tercela. Dia berzina di mana-mana, kemudian penyakitnya kesebar kemana-mana. Makanya ketika kita pengen menjaga diri kita, udahlah nikah aja. Itu yang paling apa namanya, paling aman gitu. Bahkan ketika istilahnya secara nafsu seksual itu kita besar banget itu, satu kurang ya nikah dua. Nah, laki-laki juga gitu, ketika melihat istrinya kok kebutuhan seksualnya besar banget, ya penuhi gitu.
semampunya, semaksimalnya gitu. Kalau memang dia butuhnya banyak banget, penuhi. Kalau emang nggak kuat ya angkat tangan. Saya nggak kuat, kayaknya memang cocoknya kamu sama yang lebih kuat. Tapi kalau dia masih mau dengan kita, dengan bertakar segala macam kekurangan kita, ya maka pertahankan sampai selesai. Jaganya nasab ini penting banget ya. Jadi agar tahu ini anak siapa. Makanya kalau masih ingat kitab fikih nikah kan ada namanya masa iddah itu ya, itu poin 6. Yang ketujuh, mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menuju ke kehidupan manusia yang mulia. Jadi kan binatang kan kalau ketemu lawan jenisnya langsung tubruk gitu aja. Nah, manusia itu yang kayak gitu ya ada. Maka kita dilarang untuk mengikuti jejak binatang karena kita ini manusia. Maka ada proses untuk kemudian menikah dan menjaganya yang dinikahi itu. Walaupun ada binatang-binatang tertentu tuh pasangannya itu ya kalau sudah dia ya dia, kayak misal burung rangkok. Setahu saya ya, burung rangkok itu dia nggak ganti-ganti pasangan. Setahu saya. Kemudian dan masih banyak manfaat lain yang lebih besar. Ya, menikah adalah ikatan syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan. Kasih wasiat wanita itu dengan kebaikan. Fa innahum awanun indakum, karena mereka ini sebagai tawanan di sisi kalian. Jadi kalau kamu sudah menikahi seseorang wanita, pelihara dengan baik, dijaga. Tawanan itu kita suruh pelihara dengan baik. Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Sudah dihalalkan kemaluan mereka dengan mengucapkan kalimat Allah. Artinya Allah menjadikan sebagai saksi atas pernikahan kita itu. Maka ya jangan main-main dengan pernikahan, jangan main-main dengan wanita-wanita yang sudah kita nikahi. Ya. Di sini dikatakan berbuatlah yang baik-baik aja. Jangan kemudian menganiayanya, jangan mendolimi. Kemudian akad nikah adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho. Ini mitsaqan ghalidho. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, yaitu mitsaqan ghalidho. Akad perjanjian yang mengharuskan bagi pasangan suami istri untuk melaksanakan janji. Jadi ketika kamu menjabat tangan seorang wali, kemudian terjadi ijab qabul, maka di situ kamu siap untuk menjaga anaknya. Kemudian kamu siap untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kamu siap untuk kemudian mendidik anaknya. Jadi nggak cuma soal urusan seksual tok, enggak, tapi lebih ke semuanya. Ibaratnya kewajiban orang tuanya dalam hal ini bapaknya atau walinya, itu kamu ambil, kamu taruh di bahu kamu. Ya sebagai seorang wali dia seneng gitu kan harusnya. Sebagai orang yang kemudian mengambil anak orang ini, ya nggak cuma seneng waktu malam pertama doang, tapi ya benar-benar kita senang menjalaninya sepanjang tahun kita, sepanjang hidup kita. Nah, kita enjoy dengan keadaan itu semua. Makanya kultur orang-orang Eropa dulu, itu kalau menikah itu yang ngasih mahar itu bukan laki-lakinya, tapi pihak perempuannya. Karena kewajiban menjaga anak ini dipindahkan ke laki-laki. Nah, ternyata Islam datang kemudian merubah kewajiban mahar ini ada di budak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan, dalam hal ini walinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Artinya kalau kita berakad dalam hal ini menikah, maka penuhilah akad-akad pernikahan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.